Saya tidak berani mengatakan ayah Nabi di surga. Saya nggak berani. Nabi bilang di neraka. Kalau anda punya dalil ayah Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya ikuti, kedatangkan dalil yang sahih bahwasanya ayah Nabi di surga. Apa susahnya bagi saya mengatakan ayah Nabi di surga? Pesan Ustadz Adi Hidayat, jangan bertanya pertanyaan yang tak menambah iman, tak menambah ilmu, tak menambah amal. Orang tua Nabi di surga atau di tempat lain itu tak ada pengaruhnya. Tapi saya tetap jawab. Saya termasuk Ustadz yang menjawab. Anda kadang bertanya ya, tidak sadar kalau pertanyaan itu jebakan setan sedari dulu. Pernahkah Anda bertanya, di mana orang tua Nabi? Apakah di surga atau selain surga? Itu nggak pernah ditanyakan oleh pembelajaran tempat dulu. Nggak pernah ditanyakan. Kenapa tiba-tiba muncul sekarang? Dan seperti jadi tes satu bagi yang lainnya. Awas, hati-hati. Anda kena jebakan di situ. Nanti saya tunjukkan kepada Anda. Ini asalnya dari mana? Ini arahnya kemana? Tiba-tiba bisa ada pertanyaan. Ingat, setiap hal yang tidak ada kaitan dengan maslahat Anda itu nggak penting. Kalau ibunda ayahanda Nabi di surga atau tempat selainnya, apa hubungan dengan Anda? Apa bisa mengantarkan Anda ke surga? Nggak ada. Cuma jadi perdebatan, cuma macam-macam. Dan teman-teman Anda mesti punya rasa. Anda berbicara tentang Nabi. Ibu bapak Anda, misal saja, berbeda ketaatannya dengan Anda. Terus berbuat kesalahan. Terus dibincangkan oleh orang lain. Dituduh-tuduh, disebut-sebut, dicela-cela. Bagaimana perasaan Anda? Tuh lihat bapaknya tuh, calon neraka. Bapaknya begini, bapaknya begitu. Nabi saja ketika menyanjung Ikrimah, itu tidak ingin mengungkap tentang Abu Jahal. Abu Jahal itu bapaknya Ikrimah. Tapi nggak pernah disebut-sebut di hadapan Ikrimah. Kenapa? Karena takut menyinggung perasaannya. Anda ini bapak ibu Nabi, apa nggak sadar? Ya walaupun ada hal-hal yang terkait dengan kondisinya, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita tidak menilai makhluk. Apa Anda nggak peka Anda sedang menyinggung orang tua Nabi? Bagaimana perasaan Nabi ketika mendengar kalimat-kalimat Anda? Pernah nggak ada sahabat yang menyebutkan kalimat-kalimat demikian? Langsung mengatakan begini, 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 dan sebagainya. Tidak. Anda bukan sahabat, teman-teman. Anda bukan tabi'in. Anda harus jaga perasaan. Jaga perasaan. Bahkan sementara orang soleh, ketika membaca tabat yada abi lahabi watab, itu menangis dia. Menangisnya kenapa? Karena menangisi paman Nabi. Mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Anda lirik membaca? Bukankah itu Abu Lahab yang terkutuk? Kutukan, itu urusan Abu Lahab dengan Allah. Yang saya baca lirik adalah beliau paman Nabi. Saya saja kalau merasa paman saya punya masalah, saya bisa menangis. Maka bagaimana ketika paman Nabi mengalami itu semua? Pernah nggak Anda bayangkan? Di Anda itu kena banyak jebakan dalam kehidupan. Coba kembali ke, nanti saya buka tuh, saya kupas kitab dan sebagainya. Saya tunjukkan hadisnya kepada Anda. Banyak hal yang kadang-kadang cuma jadi tren aja dalam kehidupan. Kayaknya gaya kalau mengungkapkan kalimat itu. Tapi tak sadar Anda sedang dijebak oleh setan. Paham ya? Nanti kita lihat teman-teman, dan pelajaran kita itu untuk membuka wawasan, bukan untuk menumbuhkan perselisihan baru. Jelas ya? Jadi saya harapkan yang belajar dengan saya tidak mengajarkan perselisihan, saya tidak mengajarkan celaan. Jauhi itu semua. Kalaupun ada yang pernah mencela dan sebagainya, dan mereka punya kebaikan, jangan tinggalkan kebaikannya. Saya katakan kepada Anda, apa yang saya sampaikan belum tentu benar. Kalau ajaran saya, yang saya sampaikan tidak mendekatkan Anda dengan Allah, dan tidak menumbuhkan peningkatan ilmu Anda, tinggalkan saya, ambil pendapat Ustaz yang lebih baik. Dan doakan para ustadz supaya bersinergi dalam kebaikan, jauh dari godaan setan, yang dengan itu ada kebaikan-kebaikan didapatkan. Jelas? Bagaimana orang tua Rasulullah di akhirat nanti? Pesan Ustadz Adi Hidayat, jangan bertanya pertanyaan yang tak menambah iman, tak menambah ilmu, tak menambah amal. Orang tua Nabi di surga atau di tempat lain itu tak ada pengaruhnya. Tapi saya tetap jawab. Saya termasuk Ustadz yang menjawab. Ada namanya Ustadz Dr. Mustafa Umar. Saya jalan dengan beliau. Orangnya lembut, tak keras cakapnya macam saya. Tapi suatu hari dia marah. Jangan tanya-tanya, jangan tanya-tanya, jangan tanya. Saya tanya, dia nanya apa Pak Ustadz? Masa dia tanya Nabi Adam sama Hawa nikah, Pak Kuahnya siapa? Orang tua Nabi letaknya di mana? Orang tua Nabi masuk surga. Mana dalilnya? 5. Yang pertama, Nabi itu berasal dari tulang sumsum yang suci, tulang sulbi yang suci, suci. Tak mungkin dia berasal dari yang haram. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, anak Kilab, keturunan Lu'ay Fihir, keturunan Adnan, cucu-cucu Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Nabi yang ngomong, aku dari yang suci. Dari rahim yang suci. Itu satu. Yang kedua,
bahwa Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu masuk neraka. Yang dimaksudnya abi di situ bukan ayahku Abdullah, tapi yang dimaksud pamanku Abu Talib. Orang Arab biasa menyebut paman dengan abi. Begitu jawaban Mufti Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. 4. Nabi tak diizinkan berdoa di makam, bukan berarti kafir, karena ada 2 kasus tidak kafir. Nabi tak menyolatkan orang mati bunuh diri, padahal tak kafir. Nabi tidak ikut menyolatkan orang yang banyak utang, tidak kafir. Maka dalil mengatakan Nabi tak solat berarti kafir, batal dengan 2 ini. 4. Ayat lebih kuat, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atsa rasula, kami tidak akan mengazab sebelum Rasul datang. Nabi Isa ajarannya sudah rusak 325. Konstantinopel membuat sebuah konsili namanya konsili Nisea di Nisea, Turki sekarang, 325. Ajaran Muhammad SAW belum datang. Maka mereka ini disebut dengan ahlul fatrah. Allah menyelamatkan mereka, disebut dengan ahlul fatrah. Pendapat yang kelima, ada 3 orang di akhirat tidak akan masuk neraka. Mereka berdialog dengan Allah. Orang peka, orang idiot, orang yang belum datang Nabi. Peka, kenapa kau tidak sholat? Aku tak bisa belajar Islam. Kan ada ceramah. Ceramah memang ada, tapi telingaku peka. Yang kedua, orang idiot. Kenapa engkau tidak melaksanakan Islam? Akalku tak sampai. Umurku 25 tahun, tapi otakku 5 tahun, tak naik-naik. Yang ketiga, kenapa kau tak beramal? Nabi belum datang. Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Muhammad belum datang. Aku tak tahu Islam. Ahlul fatrah. Itu pendapat yang kuat tentang ayah Nabi. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga bermanfaat.